Baik, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, diinformasikan kita telah mengetahui bersama kasus penyerangan gereja Gidi Yakuhimo. Salah satu penyebabnya adalah isu tentang meninggalnya saudara Abok Busuk. Kita tahu bersama bahwa memang saudara Abok Busuk diketemukan telah meninggal dunia di Hotel Grand Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, di kamar 1707. Kronologisnya, pada tanggal 3 Oktober 2021, sekitar pukul 8, petugas hotel atas nama Taufik Ismail mengetok pintu kamar 1707. Ternyata tidak mendapat jawaban dari penghuni kamar 1707. Sehingga yang bersangkutan mengkontak temannya, saudara Ridwan, yang melaporkan bahwa tidak ada respon dari kamar 1707. Oleh karena itu, dari kedua petugas hotel ini menyampaikan kepada rekan korban, yaitu saudara Yikwa, yang bermalam pada kamar 1725. Bertiga orang ini menuju ke kamar 1707. Dibuka kamar melalui manual, dan ketika berhasil dibuka, korban atas nama saudara Abok Busuk diketemukan telah meninggal dunia. Kemudian dilaporkan kepada manajer hotel yang bertugas pada saat itu, yaitu saudara Usaha Pelawi. Memang didapati keterangan dari para saksi-saksi ini tidak ditemukan kekerasan pada tubuh korban, tidak ditemukan benda-benda lain, tidak ditemukan obat-obat pada sekitar jenazah. Oleh karena itu, pada pukul 11, korban dikirim ke Rumah Sakit Melia Cibubur, ya, untuk penanganan selanjutnya. Aparat kepolisian baru mendapat informasi itu pada jam 15.00. Jam 15 baru mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan orang meninggal dunia di Hotel Grand Mercure, kamar 1707. Kemudian aparat kepolisian mendatangi hotel, melakukan olah TKP, mengumpulkan alat-alat bukti di sekitar lokasi. Kemudian juga aparat menuju ke Rumah Sakit Melia. Dari keterangan dokter yang menangani atau menerima jenazah di Rumah Sakit Melia, didapati keterangan bahwa ketika datang, didapati keterangan dead on arrival, artinya korban telah meninggal dunia ketika sampai di rumah sakit. Tidak juga diketemukan tanda-tanda kekerasan di sekitar tubuh korban, dan juga tidak ditemukan benda-benda lain, obat-obatan dan sebagainya, ini tidak diketemukan. Selanjutnya, aparat kepolisian berkoordinasi dengan keluarga dan berhasil berkoordinasi dengan adik korban atas nama Sinut Busok. Dari keterangan saudara Sinut menjelaskan kepada aparat kepolisian bahwa tidak perlu dilakukan otopsi terhadap korban karena pihak keluarga telah menerima peristiwa ini sebagai sebuah takdir. Keluarga telah menerima, dan saudara Sinut menjelaskan akan menjelaskan peristiwa ini kepada keluarga
dan juga masyarakat di Yahukimo. Kemudian jenazah korban dilakukan koordinasi, kemudian sekitar pukul 24.00 jenazah korban diterbangkan ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Garuda. Jadi meninggalnya daripada korban ini diyakini bahwa merupakan suatu proses yang wajar. Walaupun pada saat ini Polres Jakarta Pusat masih terus melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya korban ini. Yang terpenting bagi masyarakat di Yahukimo tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar dengan meninggalnya korban ini. Polda Papua sedang menangani kasus ini dan terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sekali lagi yang terpenting masyarakat di Yahukimo tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Permasalahan sedang ditangani oleh Polda Papua dan terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Ini saja rekan-rekan yang dapat sampaikan. Pak Karo, maaf, mungkin saya belum mudeng, tapi hubungannya apa ya Pak antara kematian Bupati itu dengan kerusuhan yang terjadi di Yahukimo? Ya, ini diisukan di sana menyebar isu-isu bentroknya atau penyerangan terhadap gereja Gidi karena meninggalnya daripada saudara Abok Busuk seperti itu. Ya, mungkin ada isu-isu yang tidak benar, meninggalnya karena sesuatu hal ya di luar dari kewajaran mungkin yang berkembang seperti itu di sana itu. Ya, oleh karena itu kami perlu menjelaskan sebab musabab dari saudara Abok Yusuf yang meninggal di Hotel Grand Mercure. Pak, penyebab klinisnya itu meninggalnya kenapa ya? Nah, ini masih diteliti lagi, didalami karena pada saat akan dilakukan otopsi untuk diketahui penyebab daripada meninggalnya saudara Abok Yusuf, dari keluarga sendiri merasa keberatan. Dan warga menyatakan telah menerima ini sebagai satu takdir dan keluarga juga akan menjelaskan semua ini kepada keluarga yang lain, bahkan juga kepada masyarakat di Yahukimo. Sekarang sedang ditangani kasusnya oleh Polda Papua. Pak, itu ngapain dia di Jakarta Pak? Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka ada kegiatan di Bali. Sebelum ke Bali, yang bersangkutan transit dulu di Jakarta, bermalam di Jakarta, dan ternyata pada tanggal 3 telah diketemukan meninggal dunia. Ya. Bapak, tapi maksudnya spesifik kenapa mereka menyerang suku Yali ini apa? Nah, sedang didalami. Tapi isu yang berkembang di sana penyebabnya adalah akibat kematian, akibat meninggalnya dari saudara Abok Yusuf. Sampai ini untuk penyebab isunya sendiri sudah diketahui atau sudah diusut Pak? Iya, ini sedang didalami, ya toh. Sekarang kelompok-kelompok mana yang melakukan penyerangan sudah diketahui oleh aparat di Polda Papua. Polda Papua sedang bekerja untuk menyelesaikan kasus penyerangan ini. Ada yang udah jadi tersangka belum sih Pak? Sekarang udah diamankan. Masih didalami, ya, masih ada sekitar 56 orang yang dimintai keterangan. Kita tunggu saja kabar nanti dari Papua berapa orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penyerangan ini. Oke? Pak, tegas Pak, pasti keterangan dari rumah sakit mengatakan dia tahun Arif Petiwa berarti dalam perjalanan aslinya sebelum ke rumah sakit masih hidup. Iya, ketika sampai di rumah sakit ditangani oleh dokter, korban sudah meninggal dunia. Ya, oleh dokter yang menerima korban, ketika diterima oleh dokter, korban itu sudah meninggal dunia. Pak, ada upaya diskresi dari kepolisian untuk bisa kan untuk seperti membuktikan dia meninggal karena apa adalah otopsi kan Pak, sementara pihak keluarga kan menolak. Ada diskresi untuk polisi melakukan. Sekarang sedang dilakukan penyelesaian kasus ini, kita lihat saja perkembangannya. Untuk sementara jenazah korban ada di Jayapura. Kasus sekarang sedang ditangani oleh Polda Papua. Nanti bagaimana Polda Papua untuk memperjelas kasus ini? Apakah dilakukan otopsi dan sebagainya? Nanti kita lihat perkembangannya, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Pak. Selamat sore. Pak, terkait itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Pak, Pak, Pak terkait temuan 35 kg bahan yang